Halo Sobat Mancemania, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya akan update konten lagi. Ada Iroli Sevius. Jadi saya minim sekali informasi tentang reel ini. Dan ada beberapa sahabat DND yang justru menanyakan ke saya, beli Denny bagaimana review Iroli Seviusnya? Ya jujur saya nggak tahu. Bahkan saya cari di Shopee sudah banyak yang kosong. Kemudian saya cari-cari info di Google, ternyata Iroli sudah mengeluarkan reel Iroli Sevius ini. Jadi kemarin sambil saya order spare part Iroli, saya tanyakan ini ke kantor Irolinya, Bang, masih ada nggak Sevius? Ternyata masih ada di sana satu. Sehingga ini langsung dikirimkan ke saya untuk kepentingan review secara detail, untuk review pemakaian juga seperti itu. Oke. Iroli ini belakangan ini memang sudah mulai serius. Banyak produk-produk yang sudah bisa diperhitungkan di dunia permancingan, terutama di kategori reel harga terjangkau ya. Kemudian ketersediaan spare part juga quick response. Jadi saya ngorder nih kemarin beberapa spare part reel untuk beberapa jenis reel tersedia. Ini gearnya. Oke, untuk gear dan pinion gear untuk jenis-jenis reel daripada Iroli itu tersedia. Kemudian bahkan saya ngorder set bodinya karena kemarin ada customer saya yang bodinya ini patah ya, patah karena jatuh. Itu ada juga spare partnya. Kemudian saya order juga ada one way, kemudian ada key washer, drag washer dan lain sebagainya. Itu spare partnya tersedia. Oke, nanti untuk lebih detailnya bisa cek di deskripsi di video saya. Oke. Balik lagi ke reel yang akan saya review. Nah, di luar dugaan ternyata reel Iroli Sevius ini menggunakan model monocoque body. Ada lagi nggak di sini? Oh, nggak ada. Oke, ini saya singkirkan aja. Menggunakan model monocoque body, dan ini kemarin sore saya ganti knob handle-nya karena saya suka yang bulat. Dan di sini ada dua tipe rasio yang diberikan oleh Iroli untuk produk Sevius ini. Oke, ada rasio 5,2, kemudian ada rasio 6,0. Jadi kita bisa pilih dia. Kalau untuk 5,2 mungkin pakai jigging itu enak dia. Kalau yang rasio 6 itu bisa pakai casting seperti itu. Kemudian sekalian daripada speknya nih dia, carbon drag, air carbon body, monobel, duralumin gear. Nah ini hal yang spesial menurut saya, karena duralumin gear itu biasanya diberikan oleh reel yang di atas 1 juta seperti itu. Oke. One piece handle, shot water, SUS bearing, kemudian power handle. Oke, speknya seperti ini. Kita langsung menuju reelnya, dan di sini Iroli ini langsung menyertakan kunci monocoque. Nah, di mana kunci monocoque ini adalah sebuah kunci spesial yang tidak semua orang punya seperti itu. Ini biasanya kunci monocoque tuh hanya diperuntukkan oleh reel-reel yang sudah menggunakan teknologi monocoque seperti Daiwa contohnya. Jadi kunci monocoque itu seperti ini. Saya udah pernah bahas dulu. Nah, jadi ada banyak jenisnya. Nah, dari Iroli ini malah disediakan sebuah kunci monocoque. Jadi itu adalah sebuah nilai plus. Jadi dia mempertanggungjawabkan teknologi yang disuguhkan seperti itu. Beda kalau halnya tanpa kunci monocoque. Terus ada masalah, kita mau regrease atau gimana, kita nggak punya kunci monocoque, kita bingung sendiri. Nah, itu adalah sebuah hal kecil yang bisa kita apresiasi seperti itu. Dikasih monocoque, jadi yang memudahkan kita kalau mau buka ini. Nah, simple tapi berarti. Nah, itu harus kita apresiasi. Oke. Kemudian saya mulai cari-cari, searching di YouTube. Ternyata teman-teman
YouTuber udah banyak, teman-teman review sudah banyak. Saya ini orang paling ketinggalan kayaknya. Oke, sudah banyak dan dari komponennya sudah sesuai dah, dan bahkan di atas rata-rata real harga di bawah 1 juta. Anggaplah ini di Iroli, saya cek dia di harga 600 hingga 750. Tapi komponennya sudah monokok, meskipun monokok hanyalah sebuah sistem body yang dulu diterapkan oleh Daiwa, Vanstal. Kali ini reel murah pun ternyata sudah ada yang memulainya seperti itu, dan khususnya yang didatangkan ke Indonesia oleh Iroli melalui Iroli Sevius ini, seperti itu. Oke, jadi kalau Anda lihat ini sebuah reel yang harganya 600-700 ribu seperti ini, saya rasa ini di atas rata-rata penampilannya. Justru kalau menurut saya ini sudah di atas 1,5 juta pun berani beli istilahnya, seperti itu. Oke. Dan knop handle-nya PNP, bisa diganti-ganti, ini bisa dicopot, ini ada bautnya. Oke, di sini ada bautnya. Kemarin saya coba ganti, langsung tinggal colok aja. Nah, seperti ini. Ini ada bautnya. Nah, ada bautnya. Bisa digonta-ganti dia. Seperti itu. Kemudian saya coba tes gulung talinya. Ini talinya rata. Saya tes gulung tali dengan tension yang tinggi karena saya dengar-dengar di sini ada bahan oscillating gearnya itu sejenis plastik atau ABS, seperti itu. Jadi saya gulung dengan tension tinggi, tidak ada masalah, seperti itu. Jadi saya gulung konstan. Kan kalau saya gulung reel, spooling talinya itu saya pakaikan di joran, pakai penggulungan, kemudian saya gulung konstan gini dengan tensionnya agak tinggi. Berharap saya ada masalah sih, supaya saya nanti bisa sebagai bahan untuk saya ajukan ke Irolinya, dan ternyata tidak ada masalah yang saya temukan. Dalam artian penggunaan yang normal, isu daripada oscillating gear ABS itu bukanlah sebuah masalah ataupun persoalan, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bongkar secara detail untuk cari tahu. Kalau untuk handle ini sudah one piece ya, one piece, kemudian bisa diganti-ganti. Itu sudah standar handle reel yang memudahkan kita. Saya akan cek drag washernya dulu. Oke, drag washer carbon tech, kemudian ada support bearing di sini. Nggak usah saya buka deh. Oke, ada support bearing di bagian spoolnya. Kemudian bentuk spoolnya tuh tipis gitu, sehingga terasa begitu ringan dia. Kemudian kita masuk ke area clicker. Oke, di sini menggunakan semacam pin. Nah, menggunakan pin sehingga clickernya bisa kita buka. Ada 2 bearing bahkan, support untuk bagian spool, 2 bearing di bagian depan dan belakang, sehingga posisi alas sebagai rotasi ketika kita kena beban dia merata depan dan belakang seperti ini. Oke, jadi ini merupakan sebuah keunggulan juga. Meskipun kadang-kadang terlalu banyak bearing juga tidak bagus, tapi kalau untuk di bagian spool itu ada keuntungannya. Karena di beberapa reel high end biasanya bearing itu ditaruh ada yang di
bawah dan di atas, seperti itu. Oke. Kemudian sini ada sealnya. Di sini pakai seal ya, seal karet standar untuk reel spinning, memang wajib harus menyertakan seal karet di sini. Ini coba saya akan buka, kita lihat. Agak sulit sih saya bukanya. Oke, terlihat seperti baut aluminium di dalamnya dia, bukan stainless. Oke, pastikan hati-hati dalam mengencangkan knopnya, jangan sampai slip, karena kalau slip ketika dia tidak sesuai, misalnya melenceng daripada jalur dratnya ini, dia akan cacat ya kalau dia menggunakan bahan yang kurang keras sehingga menyebabkan dol seperti itu. Jadi hati-hati dalam mengencangkan ini, pastikan dia lurus dan sesuai jalurnya, baru bisa kita kencangkan seperti itu. Itu informasi yang penting untuk Arias ini. Biasanya di reel-reel murah, dimana murnya ini bahannya lebih lunak daripada main shaftnya, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian rotor. Saya akan buka. Nah, di sini saya lihat murnya ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Oke. Tidak ada floating sistemnya, tapi ada semacam pelindung karet di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian rotor. Nah, rotor ini semacam carbonize dia, jadi kayak reel-reel Daido, kemudian Kenzi. Cuman kalau untuk ini kemungkinan kelas carbonize-nya sedikit di atas dia, karena dia menilai ini di harga di atas 500.000. Jadi ini masih carbonize atau sesuai dengan yang di spek sini tadi, dia air carbon, jadinya karbon, cuman dia ada rongga-rongganya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada dua bearing. Nah, dua bearing ini diapit oleh masing-masing ring, sehingga tidak langsung bergesekan dengan pinggiran daripada bail arm dan assemblinya di sini. Jadi putaran daripada line rollernya tidak terganggu oleh gesekan area samping. Itu hal yang lebih juga, dimana kalau reel-reel murah tidak memperhitungkan itu. Asal taruh bearing aja, kadang-kadang ketika kena beban besar, bearingnya tidak berputar dengan sempurna. Itu yang sering saya temukan di reel-reel murah. Contoh reel murah 200 ribuan tuh seperti itu dia. Oke, kita cek komponen bail armnya. Oke, nah di sini ada semacam housing, oke, ala-ala Shimano gitu, seperti ini. Kemudian ini level tripnya, oke, spring gate-nya ujungnya besi sudah masuk. Nah, ini karbonnya kaku dia, lumayan kaku. Ini air karbon sih, tapi terlihat seperti carbonize gitu. Nah, seperti ini. Oke, dari rotor juga sudah bagus, tidak ada
hal-hal yang sangat mengurangi daripada nilai review, jadi masih tergolong masuk kategori penilaian yang bagus. Oke, lanjut lagi ke bagian one way. Di sini tertutup ya, bagian sampingnya, cuman di bagian di bawah rotor seharusnya ini kasih seal saja lagi satu, maka dia akan menambah nilai daripada sistem seal di perlindungan untuk reel SW seperti itu. Oke, seperti ini. Ada cover di sini. Ini one way-nya ditanam langsung di bagian bodi. Oke, kemudian ada semacam baut. Ini sudah ngikutin konsepnya Saltiga punya. Luar biasa sih menurut saya ini. Nah, ada baut bagian panjang di bawah. Jadi bener-bener pintar juga ini produksi yang memproduksi Iroli ini. Nah, ada cover body bagian belakang seperti ini, kemudian ada seal karetnya. Ya udah ala-ala Daiwa gitu dia. Ada seal karetnya. Kemudian ini bearingnya, one way tanam dia. Sebentar, saya akan keluarkan. Ini kok bagus ini reelnya ini. Oke, saya akan buka dulu monokok bodinya. Pakai aslinya coba. Oke, ini bawaannya maksudnya. Oke, ini ada seal di bagian handle samping. Kemudian di bodi biasanya harusnya ada. Ini ada seal karet di sini. Ini dia. Jadi seperti reel Daiwa ya. Ini ada seal karet. Jadi kalau di monokok itu minim jalur masuknya air ya. Nih, ada seal karet di sini di bagian bodinya. Wah, ternyata gearnya. Ini nih saya senang nih. Dia pakai bahan duralumin ya. Atau kalau yang di dalam review sering saya sebut sebagai aluminium alloy sih. Jadi di sini sudah sekelas gearnya itu Daiwa Luvias, kemudian balistik, kemudian bahkan akan mendekati bearing gearnya si Ultegra seperti itu. Oke, jadi ada nilai besar dan nilai lebih di dalam reel Seviusnya ini. Jadi di dalam review saya, gear itu adalah nyawa sebuah reel. Jadi gear itu dia akan selalu bergesekan, berputar, kemudian dia yang akan mengontrol power perputaran rotor untuk menggulung, dan itu dilakukan secara terus menerus. Maka pemilihan bahan gear yang tepat dan bagus itu adalah sebuah nilai yang besar dalam sebuah review seperti itu. Oke, di luar dugaan reel di bawah harga 1 juta sudah menggunakan bahan gear seperti ini. Daiwa BG aja masih zinc. Seperti itu. Pen spin fisher yang kelima masih zinc. Baru-baru ini pen-pen yang terbaru seperti yang seri Battle 3, spin fisher ke-6, baru dia menggunakan gear model seperti ini. Okuma masih zinc semua. Kemudian apalagi Ryobi mah gitu-gitu aja dari dulu. Cuman ngerubah handle lah, ngerubah warna lah, ngerubah cutting spool. Nah, kalau si Sevius ini
hal besarnya adalah perubahan bodi di monokok, kemudian bahan gearnya, seperti itu. Oke, yang sebelah saya akan coba buka lagi. Nah, seperti ini. Oke. Ada slider guide-nya di sini. Ini harusnya bisa ditarik nih, bisa ditarik. Oke, seperti ini. Kemudian one way-nya, nah seperti ini. One way-nya pun model one way tanam dia. One way tanam seperti pen gitu. Cuman kalau untuk kualitasnya saya masih belum berani memastikan untuk one way yang model seperti ini, tapi sudah model one way tanam di dalam bodi. Nah, kemudian sempat saya cek di berbagai komen yang terdapat di review teman-teman, banyak yang mempertanyakan ini. Oke, oscillating gear ini berbahan, ada yang bilang plastik, kemudian saya tanya ke Iroli langsung, ini bahannya ABS. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan plastik yang gampang penyok, yang gampang rusak, seperti itu. Jadi banyak juga sih yang istilahnya menghujat atau mempertanyakan. Kalaupun Anda mau menghujat ini, marilah kita menjadi penghujat yang cerdas, seperti itu. Oke, ini oscillating gear, dia fungsinya adalah menggerakkan lokomotif slider, seperti itu, ya kan? Menggerakkan, dia akan berputar seperti ini. Nah, berputar sehingga lokomotif slider akan maju, terhubung dengan main shaft dengan rotor yang berputar. Oke. Kemudian ini terhubung dengan spool. Kita harus paham bahwa putaran spool, putaran rotor, kemudian maju mundur spoolnya itu, kita harus pastikan bahwa ini lancar saja. Lancar ya, tidak lengket, tidak tersendat, tidak macet, sehingga kalau ini lancar, kemudian spool tidak terlalu beban ekstrim, bahan apapun ininya, saya rasa akan aman-aman saja, seperti itu. Karena dia fungsinya hanya untuk mendorong dan memajukan spool, memaju dan memundurkan spool, seperti itu. Kalau kita ingin meributkan kenapa ini plastik atau ABS, real high end sekelas Stella dan Twin Power sekalipun, yang size light, yang size kecil, itu sama ABS juga. Kemarin saya bongkar Stella yang K. Ini bukan bermaksud membandingkan atau apa ya. Jadi kalaupun mau menghujat, marilah kita menghujat yang cerdas. Kalau yang begini Anda hujat, kenapa yang begini tidak dihujat, gitu dulu. Kan padahal bahannya sama. Ini idle gearnya semua plastik. Kemudian Daiwa yang kelas menengah seperti Luvias, Tatula, kalau nggak salah, Tatula apa, Ballistic kalau nggak salah tuh ya. Itu ada juga yang oscillating gearnya adalah bahannya seperti ini, seperti itu. Kenapa di awal sebelum review ini saya gulung tali dengan tension yang tinggi? Ini saya paksa masuk 200 meter ini, 0,8, dengan tujuan apakah akan ada masalah ketika saya gulung dengan konstan. Ini konstan loh ya, bukan gulung dengan beban 0. Konstan itu tensionnya saya tinggiin, posisi joran melengkung, kemudian saya gulung dengan tujuan supaya ini lebih padat dia dan lebih panjang nampung tali. Saya isi 0,8 masuk 200.
Seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang ini sebuah kekurangan, bisa juga karena seandainya ini dibikin bahan yang sama dengan ini, dengan aluminium alloy ini atau setidaknya zinc, maka gesekan antara ini dan ini tidak akan timpang dia. Seperti itu. Lama kelamaan tidak akan timpang karena bahannya sama-sama keras. Cuman selama sistemnya dia bekerja dengan baik, kemudian tidak terjadi macet di sini, kemudian tidak terlalu ada beban ekstrim di sini, apalagi ini kan reel kecil-kecil, mau cari ikan 20 kilo emangnya kan enggak. Paling ini UL-an cari yang sekilo 2 kilo seperti itu. Kemudian teknik pemakaian juga harus penting. Gulungnya ya jangan pas ada beban digulung. Gulung ya harus diangkat dulu baru digulung, karena mekanisme mancing seperti itu. Penggulungan konstan itu hanya dilakukan ketika kita memainkan lure saja. Lure sih berapa gram? Paling 30 gram, 40 gram sudah lure berat dia untuk kelas reel yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Beda cerita kalau ininya macet. Nah, main shaft macet. Oke. Kemudian dipaksa dorong karena fungsi daripada oscillating gearnya ini memaju mundurkan main shaft yang terhubung ke sepur. Kalau ini macet, dipaksa digulung, saya pastikan ini akan rusak dia. Apapun bahannya, mau aluminium, mau zinc, mau ABS, apalagi ABS. ABS lawan ini apa nih, stainless steel ya. Pasti ininya kalah. Seperti itu. Tapi tetap secara keseluruhan akan saya apresiasi Iroli ini sudah menghadirkan model reel yang seperti ini. Pertama, monocoque body yang biasanya didominasi oleh brand-brand terkenal dan harganya juga setidaknya di atas 2 juta baru kita bisa dapat monocoque. Ini di bawah 1 juta, bahkan 600-750 ribu sudah dapat. Sistem seal sudah masuk sebagai reel SW, kurang di sini saja, lagi dikit. Selain itu udah tertutup semua. Kemudian support bearing di spool sudah masuk, drag washer sudah, handle sudah bisa diganti-ganti. Line roller di support 2 bearing bahkan, meskipun 1 bearing aja kadang-kadang udah cukup. Kemudian jenis-jenis bearingnya juga bearing yang SS yang standar bagus ini. Seperti itu. Jadi dengan harga segitu saya pastikan menang banyak. Itu wajar saja kenapa ada yang komplain, oh sekarang langka barangnya. Ya wajar saja, barang seperti ini harga 600-750 ribu ya bakal langka. Bikin 500 sekalipun akan langsung habis, dimana jumlah pemancing yang ada di Indonesia kan jutaan. Seperti itu. Apalagi sistem belanjanya bisa online sekarang, tinggal nunggu di kamar, barang sudah datang. Seperti itu. Oke. Kemudian dari Iroli saya akan sangat mengapresiasi kalaupun nanti ini benar-benar akan beredar lagi, ukurannya jangan ini aja. Kalau bisa sih yang 4.000, 5.000, 6.000 atau bahkan di atas itu juga bisa untuk target-target yang besar. Sediakan spare partnya. Oke, seperti ini contohnya. Sediakan spare partnya, jadi jangan yang murah-murah nih disediakan spare partnya, yang begini juga harus disediakan nih komponen-komponen pentingnya kayak ini nih, reel Ebisu, kemudian Integra. Nah, untuk Integra sediakan juga, terutama kalaupun nanti di bagian ini sebagai hal kekurangan atau kelemahan mungkin bisa di-upgrade lagi dengan bahan yang lebih keras, menggunakan yang setara dengan ini misalnya, atau zinc juga tidak masalah seperti itu. Atau kalaupun tetap ABS, sediakanlah spare partnya, sediain aja, nanti kalau bermasalah tinggal bisa ganti. Dan jangan lupa sediakan service centernya juga, seperti itu. Oke, semoga tidak naik harga aja, karena kadang-kadang ketika barang langka
kelonjakan harga yang terjadi itu sangat signifikan sekali. Real yang harganya 700.000, ada yang sampai 2 juta gitu. Yang untuk King Predator yang by DND itu mah canda-canda harganya. Saya rasa tetap di bawah 1 juta ataupun 1 juta lebih sedikit nggak masalah untuk komponen seperti ini, sudah menang banyak. Kalau bisa ya jangan terlalu naik harga. Mungkin nanti yang harga lebih tinggi adalah harganya yang size besar, misalnya size 5.000, 6.000, nah seperti itu silahkan, tapi jangan terlalu tinggi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Iroli. Iroli salah satu brand yang gencar juga untuk mengembangkan produk-produk terbarunya. Ada Daido juga, kemudian banyak sih yang lain-lain. Ada Relix juga sedang dengan project-project real terbarunya, Trident Tech juga, sehingga akan memajukan dunia real yang beredar di Indonesia. DND juga akan berpartisipasi dalam hal itu. Oke, saya Denny Nadalung. Semoga reviewnya ini menambah informasi untuk Anda semua. Kalau yang kurang jelas bisa tanya ke saya langsung atau bisa ke Tumontunya melalui WA pribadi juga bisa. Selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.